Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. FSBMI, FSBMI, FSBMI. Garda Metal, Garda Metal, Garda Metal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab permasalahan yang terjadi di kawan-kawan G4S, berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku padaku, di sana aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Kami buruh tak peduli hujan, tak peduli panas, susah senang, di sini bukan tempat buruh atau mereka yang biasa tidur. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Atas nama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia adalah tentang daripada penolakan keras terhadap tindakan PHK sepihak yang dipaksakan oleh perusahaan PT G4S, yang mana kita ketahui bahwasanya G4S salah satu kliennya adalah PT Shell Indonesia. Dan maksud dan tujuan kami hari ini melakukan aksi-aksi perjuangan terhadap 100 perusahaan atau klien daripada PT G4S diawali dengan aksi di depan PT Shell Indonesia adalah ingin menyampaikan terkait dengan kebobrokan yang terjadi dalam sistem yang dibangun oleh perusahaan G4S, yang mana mereka melakukan tindakan PHK sepihak dan juga melakukan indikasi dan busting terhadap rekan-rekan pengurus serikat pekerja. Bukan tanpa alasan, akhirnya kita kembali hadir melakukan aksi-aksi di setiap pabrik-pabrik yang melakukan kerjasama dengan perusahaan G4S. Kita ketahui bahwasanya standarisasi, ada code of conduct yang mana PT Shell Indonesia tentu punya standarisasi terkait dengan rasa keadilan dan juga kemanusiaan yang diaplikasikan dengan menjalankan regulasi atau aturan yang berada di Indonesia. Secara bersamaan kita sepakat dengan apa yang dilakukan PT Shell Indonesia kepada mereka, karyawan-karyawannya,
dan juga vendor-vendornya untuk bisa menjalankan aturan sesuai dengan yang berlaku di negeri yang kita cintai, yakni Indonesia. Akan tetapi ironisnya, secara bersamaan hal tersebut tidak dilakukan oleh PT G4S. Dan hari ini kami atas nama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mengawali satu rangkaian aksi yang akan kita lakukan. Rangkaian ini kurang lebih 100 pabrik yang ada di Jabodetabek, diawali di PT Shell Indonesia dengan maksud dan tujuan kepada para klien-klien PT G4S memberikan tekanan kuat kepada perusahaan untuk bisa menjalankan aturan yang berlaku di negeri yang kita cintai. Persoalan PHK adalah momok bagi kita semua. Terlebih hal semacam itu dipaksakan dan juga dilakukan konspirasi busuk antara pengusaha nakal dan juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 2 tahun sudah kawan-kawan dari G4S melakukan aksi perjuangan perlawanan melawan proses PHK sepihak tersebut. Dan hari ini ironisnya yang terjadi adalah perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap mereka para pekerja-pekerja atau karyawan tetap yang mana pada saat itu pos-posnya habis atau kontrak daripada kerjasamanya telah selesai. Oleh karena itu, hari ini ketika berbicara tentang moralitas, bicara tentang bagaimana rasa keadilan bisa dirasakan, berbicara bagaimana manusia bisa mendapatkan kesempatan dan kesetaraan, kami mendesak kepada PT Shell Indonesia untuk melakukan komunikasi dengan kawan-kawan perwakilan daripada pihak serikat pekerja, yakni pengurus PUK PT G4S, untuk mendiskusikan bagaimana langkah terbaik agar mereka, para pengusaha-pengusaha atau yang menjadi klien ya daripada atau mau kerjasama dengan PT Shell ini bisa menjalankan aturan yang berlaku di negeri yang kita cintai. Oleh karena itu kepada kawan-kawan semua, masih siap berjuang untuk seluruh rekan-rekan masa aksi ya. Kawan-kawan masa aksi, sebelum nanti kita membangun komunikasi ya, sebelum nanti sahabat-sahabat juang kita yang saat itu terjebak macet ini bisa hadir, kita akan menunggu ya, apakah ada komunikasi yang akan disampaikan oleh PT Shell terkait dengan moralitas persoalan yang terjadi di PT G4S yang menjadi pihak kerjasama dengan PT Shell, yang PT Shell menjadi klien daripada PT G4S. Karena ini adalah negeri kita, negeri Indonesia penuh dengan aturan main dan regulasi. Oleh karena itu kita mendesak agar menyamakan persepsi tentang rasa keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kepada kawan-kawan, dalam hitungan ketiga semuanya berada di depan pagar PT Shell. 1, 2, 3. Yang saat ini terima kasih banyak kawan-kawan, kita kasih aplaus untuk masa aksi solidaritas yang memang saat ini sedang dalam perjalanan. Ya kawan-kawan, ditahan terlebih dahulu ya, agak mundur dulu 2 langkah ke belakang. 1, 2. DJ Makom, mainkan dulu satu musik hidup puluh. Selamat datang kawan-kawan MKM dan kawan-kawan FPCM. PT G4S SS yang memang telah kurang lebih 2 tahun
2 tahun menjalani proses perjuangan perlawanan terhadap kebijakan arogan pengusaha yang melakukan PHK sepihak. Dan saat ini kita persilakan kepada Bung Ferdi selaku Ketua PUK untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. FSBMI, FSBMI, FSBMI. Garda Medal, Garda Medal, Garda Medal. Terima kasih kawan-kawan yang saya hormati, Pangkorda Tasik yang telah hadir pada hari ini, serta jajarannya. Yang saya hormati Pangkorda DKI yang telah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua PCSPA FSPMI DKI Jakarta yang telah hadir. Solidaritas kami PUK Genpates Security Service. Tak lupa kawan-kawan Garda Metal FSPMI DKI Jakarta yang taat diinstruksikan dari kemarin oleh DPP, kalian benar-benar menjalankan instruksinya. Semoga kalian sehat selalu, enteng jodoh, panjang umur, amin. Jadi di tahun 2020 itu terjadi PHK besar-besaran di PT Genpates. Itu setelah direkturnya berganti dari Pak David menjadi Bapak Faisal Muzaki. Direktur yang dulu itu baik, tapi beringat juga Pak David itu memberikan SK jor-joran, semua karyawannya itu dikasih SK karyawan semuanya tuh, maupun yang berserikat maupun yang tidak berserikat, dikasih semua menjadi karyawan tetap di PT Genpates. Pas diganti dengan Bapak Faisal Muzaki, dia yang habisin tuh semuanya tuh. Dari tahun 2020 PHK besar-besaran ada 150 orang tuh, habis sama dia, di PHK-in semuanya. Berlanjut lagi 2021, hampir lagi 200, semua di PHK-in sama beliau. Kami udah berkali-kali aksi di depan Metropol, kami aksi di sana. Memang ada juga efek dan imbasnya kami aksi di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan aksi-aksi lagi di selanjutnya di semua klien di seluruh Indonesia. Kami akan berkoordinasi dengan FSPMI di Surabaya, FSPMI di Jawa Tengah. Kami akan koordinasi semuanya. Kami akan melakukan aksi-aksi longman di seluruh klien PT Genpates Security Service yang ada di Republik Indonesia. Karena kalau tidak seperti itu, habis semuanya. Karyawan tetapnya itu habis semuanya. Dari karyawan tetap 3.000, karena udah tinggal hitungan puluhan ratusan, habis semuanya itu sama Pak Faisal Muzaki itu. Belum lagi kasus-kasus yang lain, overtime, kekurangan upah 1 jam, masih aja terus, gantung terus, lempar sana, lempar sini, pengis tuh orang itu satu tuh. Itu harus seperti itu emang kawan-kawan. Saya mengucapkan terima kasih semuanya atas solidaritas kawan-kawan dari PUK yang ada di DKI Jakarta yang tak pernah lelah. Berkali-kali kita melakukan aksi di kantor pusatnya di RA Kartini di sana. Kami juga akan terus menempuh nanti jalur pidana. Kami akan juga sudah didiskusikan dari LBH FSPMI. Kami akan melakukan juga nanti jalur pidananya seperti apa. Nanti kita akan diskusi lagi dari PUK sama dengan LBH FSPMI. Kami nggak akan gentar. Bukannya kami sok-sokan. Udah dikasih duit pesangon, tinggal tanda tangan, udah enggak, bukan itu. Kami masih mau bekerja. Pensiun kami masih lama, masih ada yang 20 tahun lagi, 18 tahun lagi. Kami masih mau bekerja.
Maka daripada itu kami akan terus berjuang sampai entah kapan waktunya. Mudah-mudahan juga insya Allah di bulan Ramadan ini banyak doa yang dijawab. Mudah-mudahan setelah Lebaran, mudah-mudahan kami yang ter-PHK itu bisa kembali lagi untuk bekerja di PT G4S Security Service. Amin. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya salah satu klien daripada PT G4S yang menjadi kerjasama adalah PT Sel Indonesia. Di sini kita menyinggung soal moralitas dan juga rasa tanggung jawab kita semua untuk bisa merasakan nilai-nilai keadilan yang mana telah kita ketahui negeri ini melandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ada aturan-aturan hukum dan juga regulasi yang berlaku, akan tetapi ironisnya perusahaan PT G4S mengabaikan itu semua. Yang paling terbaru adalah PHK yang begitu keji dipaksakan. PHK sepihak ini terhadap karyawan-karyawan pekerja PT G4S yang mana pos-posnya tersebut habis. Bagaimana mungkin hari ini kita melihat ada hal semacam itu yang dipaksakan oleh perusahaan sekelas level multinasional dan PT Sel Indonesia bekerja sama dengan PT tersebut. Kehadiran kita di sini atas nama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi kurang lebih di 100 perusahaan yang bekerja sama dengan PT G4S adalah menyinggung soal moralitas, tanggung jawab, dan juga code of conduct atau etika, yang mana kita ketahui setiap perusahaan mempunyai etika ketika mendirikan sebuah perusahaan dan pabrik di negeri Indonesia, yang mana PT Sel Indonesia adalah perusahaan multinasional tentunya menjunjung tinggi soal nilai-nilai keadilan dan rasa kemanusiaan. Kita tahu nih, hari ini sebagian besar mungkin ada seperti G4S yang masih ada di sini dan bekerja di PT Sel Indonesia. Tapi satu hal yang harus diingat, bahwasanya ketika pos kalian habis, seperti yang sudah terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan PT G4S, maka kalian akan langsung menjadi terdampak PHK sepihak yang dipaksakan oleh pihak manajemen. Aturan ini yang kita lawan, arogansi ini yang kita lawan. Tidak boleh mereka sekelompok orang yang mengatakan namanya selesai manajemen melakukan tindakan keji, memphk secara sepihak dengan alasan dan aturan yang mereka buat dengan mengada-ngada. Kan ada aturan 13/2003, kan ada aturan 21/2000. Kenapa nggak digunakan itu? Kenapa harus membuat aturan yang justru membuat buruh semakin sengsara dan buruh semakin tertindas? FSPMI paling terdepan melawan persoalan PHK sepihak, arogansi daripada kesalahan korporasi yang selalu menindas kaum kecil dan kaum lemah. Oleh karena itu kami berpesan kepada pihak manajemen PT Sel Indonesia, mari bersama-sama kita tunjukkan moralitas sebagai bangsa dan negara, warga bangsa dan negara yang bertanggung jawab terhadap kesetaraan dan kesamaan. Kita melakukan sosial dialog untuk bisa bersama-sama berkontribusi memecahkan persoalan yang terjadi di PT G4S. Kita tahu PT G4S adalah sebuah perusahaan multinasional juga, yang mana mereka saat ini menjadi salah satu perusahaan pengamanan, jasa pengamanan yang berbasis kantor pusatnya adalah di Amerika, USA. Akan tetapi yang kita lawan hari ini, akan tetapi yang tidak kita bisa terima pada hari ini adalah sekelas perusahaan multinasional melakukan aturan-aturan yang dibuat-buat dan mengada-ngada sehingga merampas hak dan juga harkat serta martabat seorang pekerja di negeri kita. Itu yang kita persoalkan, itu yang kita lawan.
Dan hari ini kita menyinggung soal persamaan moralitas tersebut. Mari bersama-sama sebagai anak bangsa Indonesia kita berbicara tentang nasib generasi-generasi muda, khususnya mereka para buruh, para pekerja yang hari ini sudah menjadi karyawan tetap, mereka di PHK mudah dan di PHK dengan murah. Kalau seandainya perusahaan sekelas level multinasional kemudian mereka memperlakukan PHK sepihak kepada karyawan tetap dengan begitu mudahnya, lalu bagaimana nasib dengan anak-anak muda yang hari ini baru masuk kontrak, yang hari ini baru menjadi outsourcing, yang hari ini terpaksa harus menjadi pekerja magang di sebuah perusahaan. Teknologi semakin maju, teknologi semakin canggih, teknologi semakin berkembang, tapi kenapa nasib buruh, nasib pekerja, nasib kita sebagai warga negara selalu menjadi korban kebiadaban daripada kebijakan-kebijakan yang arogan dan tidak berpihak? Kita kan tahu nih, tampang-tampang yang mohon maaf di paling depan, panas-panasan, statusnya paling outsourcing, mentok-mentok karyawan kontrak, perpanjang lagi. Persoalan kita sederhana. Kalau seandainya setiap buruh yang mengedepankan dirinya serta nyawanya untuk menjaga pabrik-pabrik yang di Indonesia, lalu mereka tidak pernah diberikan kepastian tentang nasib dan masa depannya, sederhananya ini negeri siapa? Gak punya moralitas, rasa kemanusiaan, gak punya nilai-nilai keadilan. Dan hari ini kita akan tunggu kawan-kawan yang ingin bahwasanya wahai kamu PT Sel Indonesia, perusahaan multinasional, ini kamu bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang telah melakukan PHK sepihak, yang telah melanggar banyak aturan yang berlaku di Indonesia. Mari kita duduk bersama, kita cari solusi terhadap persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawab kamu sebagai salah satu perusahaan multinasional yang mengedepankan tentang kesetaraan, persamaan, hak, dan juga mengedepankan tentang rasa keadilan. Kita akan tunggu kawan-kawan semua. Kita sudah melakukan komunikasi. Kita akan minta ada pihak perwakilan yang berdiskusi dengan kawan-kawan terkait dengan persoalan ini. Karena harus diingat bahwasanya rangkaian aksi ini baru awalan saja. Tapi ke depan kita akan terus melakukan aksi-aksi. Bisa jadi di PT Sel bisa 4-5 kali. Jika seandainya pihak perusahaan PT Sel tidak meletakkan kebijakan-kebijakannya, memberikan empati terhadap persoalan yang terjadi di PT G4S. Kok bisa? Ya bisa. Anda mendirikan perusahaan di negeri yang kita cintai, ada regulasi dan aturan-aturannya. Secara bersamaan tentang nilai-nilai keadilan, ayo bersama-sama dengan kita. Jangan mau enaknya doang menjalankan bisnis di negeri yang kita cintai, keuntungannya begitu besar dibawa ke luar negeri. Pertanyaannya, kita sebagai anak negeri mendapatkan apa? Jaminan sosialnya dirampas, jaminan sosialnya dirampas, jaminan masa depannya dirampas, kerja menjadi outsourcing terus. Kenapa? Karena sekelas perusahaan Sel saja melegalisasi atau melegalkan dan juga mengamini apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti G4S. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena perusahaan PT Sel tetap melakukan kerjasama dengan perusahaan multinasional juga, yang mana mereka tidak mau menjalankan aturan, bahkan mereka melakukan PHK sepihak terhadap pengurus serikat pekerjanya dan juga kepada seluruh karyawannya hanya dengan alasan yang mengada-ngada. Siap berjuang kawan-kawan? Siap berjuang kawan-kawan? Kita masih tunggu nih, ya. Kita masih tunggu, tadi sudah melakukan komunikasi, kita akan tunggu. Harapan kita jangan sampai aksinya ya 5-6 kali lah. Harapan kita aksi sekali di PT Sel, kemudian PT Sel menunjukkan itikat baik, yuk kita sama-sama berbicara, ada dibuka ruang sosial dialog oleh manajemen PT Sel. Mereka bilang, oh gak ada urusan, kan kerja sama PT Sel itu ada dengan perusahaan. Kalian kan karyawannya karyawan PT G4S, gak ada urusan dengan PT Sel. Ya, secara aturan kerja tidak ada urusan, tapi secara code of conduct atau secara etika
kamu perusahaan multilevel nasional, seharusnya kamu bisa mengedepankan nilai-nilai keadilan, dan kamu juga bisa menekan perusahaan-perusahaan yang tidak mau menjalankan aturan di tempat kamu saat ini melakukan atau menjalankan bisnis, yakni di Indonesia. Oleh karena itu kepada teman-teman, kita akan tunggu. Jangan sampai nanti masa semakin banyak, kemudian sahabat-sahabat kita memutuskan aksi berkali-kali di PT Sel, sehingga nanti ada terjadi beberapa hal yang tidak kondusif. Itu tidak kita inginkan. Karena aksi bukanlah tujuan kita, aksi bukanlah niatan kita. Aksi adalah alat bagi kami atas nama kaum buruh menyampaikan tentang persoalan, permasalahan yang selama ini terjadi dan kita perjuangkan di jalanan dan juga di atau bahasanya di ekstra parlementer. Oi kawan-kawan, Jiji Mogom, persiapkan dulu satu musik. Persiapkan satu musik. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Salam perjuangan. Tentu saja dengan kata-kata yang selalu kita kobarkan setiap kita melakukan perjuangan-perjuangan organisasi. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Yang pertama tentunya terima kasih atas solidaritas daripada rekan-rekan Bekasi, khususnya Panglima Koordinator Daerah Garda Metal Bekasi yang sudah hadir tengah-tengah kita, Korda DKI Jakarta, seluruh masa dari solidaritas PUK, dan tentunya rekan-rekan Garda Metal dari DKI Jakarta dan juga dari Bekasi. Kawan-kawan semuanya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa hari ini kita FSPMI hadir di tempat ini, di perusahaan ini, dalam rangka kita bersolidaritas terhadap apa yang telah diterima oleh rekan-rekan kita, anggota-anggota kita yang ada di perusahaan G4S Security, yang prosesnya tidak sebentar. Sudah hampir 3 tahun teman-teman melakukan langkah-langkah daripada upaya-upaya, mulai dari upaya persuasif sampai akhirnya ternyata kenyataannya tidak pernah ada solusi daripada upaya-upaya tersebut. Nah, hari ini tentu saja kami dari DPW FSPMI DKI Jakarta selalu mendorong untuk penyelesaian langkah-langkah yang telah dilakukan upaya-upaya oleh rekan-rekan kita dengan cara kita bersolidaritas. Kita sering berkomunikasi dengan pemilik ataupun perusahaan G4S, akan tetapi tidak pernah menemui titik solusi. Dan akhirnya kita putuskan selanjutnya untuk kita melakukan aksi-aksi ke klien-klien ataupun perusahaan-perusahaan yang menjadikan G4S itu menjadi vendor di perusahaan tersebut. Karena G4S ini adalah perusahaan jasa security, yang mana banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa security ini melalui G4S. Kita semua yakin, apalagi perusahaan-perusahaan yang menjadi induk daripada perusahaan G4S ini bukan perusahaan-perusahaan yang kecil. Makanya mulai dari sini, dan kita tahu perusahaan saat ini kita aksi adalah perusahaan multinasional, di mana perusahaan multinasional mempunyai kesepakatan-kesepakatan internasional, yang salah satunya adalah syarat yang paling utama terkait dengan hak-hak dari pekerja di lingkungan perusahaan atau pekerja yang ada di vendor perusahaan. Untuk itu kita meyakini
perusahaan tidak menginginkan vendor yang menjadi mitra kerjasama perusahaan tidak memenuhi hak-hak daripada karyawannya. Ini terkait dengan nama baik perusahaan ke depan. Dan untuk itu, ke depan kita akan melakukan langkah-langkah sampai dengan apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu solusi yang terbaik itu menjadi kenyataan. Dan kami menyampaikan kepada pimpinan perusahaan untuk tidak usah terlalu khawatir, karena yang kami lakukan ini adalah untuk sebagai upaya kami menekan agar G4S cepat menyelesaikan permasalahan yang tidak kunjung selesai sudah 3 tahun lebih yang diterima oleh anggota-anggota kami. Untuk itu, dengan itikat baik, pernyataan kami adalah apabila hari ini bisa diselesaikan dengan cepat, kita tidak akan melakukan aksi-aksi berikutnya di perusahaan ini. Akan tetapi, apabila perusahaan tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kami akan melakukan langkah-langkah, yaitu aksi-aksi berikutnya, dan kami akan lakukan setelah Lebaran lebih masif, karena hari ini memang kita tidak menginstruksikan untuk banyak hari ini, hanya perwakilan-perwakilan saja. Akan tetapi nanti ketika pasca Lebaran kita pastikan, pasca May Day, pasca Hari Buruh Dunia, kita akan lakukan gelorakan semangat kita dengan aksi-aksi solidaritas di tingkat-tingkat perusahaan seperti ini, kawan-kawan. Untuk itu, siap berjuang kawan-kawan semuanya. Siap melakukan perlawanan karena penindasan. Terima kasih, dan mudah-mudahan di tengah bulan suci Ramadan ini, bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, apa yang menjadi keinginan dan juga mimpi kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita minta apa? Kita hanya minta ditemui oleh pihak perwakilan manajemen untuk membuka ruang sosial dialog. Betul-betul kawan-kawan. Kalau mereka arogan, kita juga lebih arogan. Kenapa? Karena kita membela terkait dengan nilai keadilan dan kebenaran. Betul-betul kawan-kawan. Lalu kalau mereka bela siapa? Mereka hanya membela mengamankan pangkat dan jabatan. Udah, cemen itu. Betul-betul. Pak Ukur, kalau seandainya hari ini yang ditugaskan mewakili PTSL tidak mau ketemu teman-teman, dah cukup mereka hanya melindungi jabatannya doang. Betul-betul kawan-kawan. Betul-betul teman-teman. Ingat ya, hari ini roda selalu berputar. Kamu mungkin di atas menjadi seorang pemimpin, tapi ketika kamu menjadi seorang pemimpin, diberikan beban tanggung jawab, lahirkan kebaikan-kebaikan dari tangan kamu. Untuk apa? Untuk orang-orang lemah, orang-orang tertindas yang memang benar-benar mereka memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Betul-betul kawan-kawan. Bukan ketika kamu diberikan sebuah jabatan, sebuah kepercayaan, hari ini petantang petenteng membela siapa yang itu jadi persoalan. Oleh karena itu hari ini kalau seandainya jadi security yang baik. Betul-betul kawan-kawan. Betul-betul kawan-kawan. Taat dengan aturan, taat dengan kewajiban, tapi tidak mau terus ditindas dan dirampas haknya begitu aja. Betul-betul kawan-kawan. Betul-betul. Jika jadi anggota PUK, jadi anggota PUK yang baik. Aksi-aksi, berjuang-berjuang. Betul-betul kawan-kawan. Betul-betul teman-teman. Kalau jadi pemimpin-pemimpin, ada di sini tadi kepala desa, ada koramil, ada juga bapak aparat kepolisian. Jadilah aparat yang baik. Betul-betul teman-teman. Betul-betul kawan-kawan. Siap berjuang? Siap berjuang? DJ Magom, mainkan satu musik. Persiapkan satu musik, jangan ganggu guru. Kita tunggu nih. Ya, kita tunggu 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi, apakah ada itikat baik dari manajemen PTSL untuk membuka ruang sosial dialog? Ingat loh, ya, kita nggak minta PTSL untuk menyelesaikan persoalan ini, enggak. Betul-betul teman-teman. Kita hanya minta PTSL untuk membuka ruang sosial dialog terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh kawan-kawan PT G4S yang hari ini melakukan aksi di 100
klien PTG 4S. Betul-betul kawan-kawan. DJ Mokom, mainkan musik, jangan ganggu buruh. Selamat datang Bang Oji.